Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang sangat luar biasa di mana kita hari ini sama-sama telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ada di setiap hati kita semua untuk kemudian kita semakin hari semakin dalam mengenal Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini saya ajak kita buka firman Allah dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Kita akan baca mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Semua sudah dapat? Baik, kita akan baca ayat ini, Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat-ayat ini kita akan sejenak untuk belajar bersama terhadap apa yang Tuhan taruh di hati seorang yang namanya Paulus. Dan dalam penulisan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus menjelaskan kepada kita betapa seorang yang namanya Paulus itu adalah seorang rasul yang tidak gentar. Penjara, bahkan penganiayaan menghadang dia. Tapi Paulus dia tidak gentar sedikit pun. Karena Paulus percaya bahwa panggilan Tuhan atas kehidupan Paulus untuk menjadi seorang pelayan, ataukah panggilan Tuhan atas Paulus untuk menjadi seorang rasul adalah sebuah panggilan mulia. Dan panggilan mulia inilah yang kemudian oleh Paulus mendeklarasikan kepada setiap umat yang dia sampaikan dalam suratnya. Dia tidak mengabaikan terkait dengan pemberitaan Injil. Dan dalam teks ini menyampaikan kepada saya dan saudara terkait dengan semacam sebuah pertanyaan, dan kemudian ada jawaban yang oleh Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Tapi saya ingin sampaikan buat kita semua, tentu Paulus menyadarinya karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 itu menjelaskan, karenanya Paulus dalam pemberitaan firman Allah, dia tidak gentar terhadap apa yang dia sampaikan. Kalau kita kemudian mengurutkannya, apa yang dicatat dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Perhatikan, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi artinya, Paulus dia tidak sedikit pun bergeser dengan iman dia kepada Injil yang adalah kekuatan Allah. Dikatakan bahwa karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Paulus dia tidak gentar. Artinya dia tetap berdiri kokoh. Yang lain boleh goyah. Yang lain boleh gentar. Yang lain boleh mundur. Yang lain boleh tinggalkan Tuhan. Tapi Paulus dikatakan dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus memiliki dua hal yang penting. Yang pertama punya prinsip. Prinsip kepada dirinya yang tidak gentar hadapi apapun di depan. Atau resiko apapun. Prinsip yang kedua yang kemudian Paulus berdiri dengan kokoh. Karena Paulus dia tahu Injil adalah kekuatan Allah. Jadi bukan sebatas sebuah berita yang menghibur, berita yang sebatas menyukakan, berita yang seperti sebuah berita surat kabar, bukan. Tapi Injil adalah kekuatan Allah yang olehnya menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya kalau mereka tidak percaya, tidak diselamatkan. Tapi baik saudara, kita coba selidiki baik-baik di dalam pasal yang ke-10. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Biasanya tahapan-tahapan seseorang kemudian dia dituntut untuk diselamatkan. Selalu ada pemberitaan. Nah, nanti kita coba akan lihat pada ayat-ayat yang terakhir dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Kita mulai ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tahapannya yang berseru. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Selanjutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Kemudian, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Selanjutnya, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Nah, tahapan-tahapan ini adalah sebuah tahapan yang luar biasa ketika kita semua membangun sebuah beban, membangun sebuah harapan, atau membangun sebuah keinginan agar supaya ada banyak orang yang diselamatkan. Paulus menguraikannya. Bagaimana mereka bisa dapat berseru jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, jadi tahapan-tahapan ini memberikan kepada kita sebuah kesimpulan terkait dengan tugas saya, tugas saudara, tugas kita semua. Karena sekali lagi bahwa di hati saya, di hati saudara, saya percaya ada kerinduan yang besar supaya ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan, mereka dapat diselamatkan. Ingin sekali lagi saya katakan, agar supaya banyak orang di luar sana, banyak orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, mereka kemudian berlutut di kaki Tuhan. Dan ini terjadi tahapan-tahapan yang sudah tadi saya sampaikan. Bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan kalau kemudian tidak ada yang memberitakannya. Karenanya mereka tidak mendengar. Jadi artinya pemberita itu penting. Sekali lagi, pemberita Injil, pemberita kabar sukacita. Kan bicara Injil itu bicara kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar tentang kehidupan yang kemudian membawa kepada kekekalan. Jadi
Injil adalah kabar sukacita. Nah, sekali lagi, kabar sukacita inilah yang kemudian Paulus berulang kali sampaikan, agar supaya tugas pemberita, dan tugas pemberita hari ini saya ingin mengatakan bahwa tidak hanya sebatas pemberita itu, tugas itu kepada hamba Tuhan. Tugas pemberita itu kepada semua orang. Amin. Tugas pemberitaan Injil itu untuk semua orang. Dan kalau semua orang berarti termasuk saya, termasuk saudara. Ada amin? Jadi semua kita punya tugas memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Paulus sekali lagi dia mengungkapkan ini. Dan Paulus tidak bosan-bosan mengungkapkan ini. Karena Paulus ingin semua orang dapat diselamatkan. Seperti saudara hari ini, semua orang rindu diselamatkan. Termasuk kerinduan saya supaya semua orang diselamatkan. Kita tentu akan mengatakan begini. Tidaklah semudah membalik telapak tangan untuk sebuah keselamatan. Tetapi ketika beban itu tumbuh di hati saya dan saudara, apalagi kita yang ada di negeri ini, kita yang kemudian Tuhan tempatkan ada di Jazirah Nusa Niue ini, saya percaya tidak kebetulan. Tuhan taruh di hati saya dan saudara, Tuhan menempatkan saya dan saudara ada di negeri ini, ada di Jazirah ini, bukan kebetulan. Karena saya percaya Tuhan punya maksud yang besar bagi negeri kita. Dan juga saya percaya Tuhan punya maksud yang besar buat saya dan saudara untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Pertanyaan kita yang kemudian kita harus bisa dapat kembangkan adalah, apakah beban itu ada di hati saya, ada di hati saudara? Apakah beban untuk menjangkau banyak orang, membawa orang yang kemudian tidak mampu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Banyak orang yang kemudian hanya bisa dapat menjalankan semua aktivitas agamawi, tapi mereka tidak dapat mampu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Artinya apa? Mereka tidak dapat mampu membedakan yang benar dan yang salah. Mereka tidak dapat mampu membedakan hidup dalam dosa dan hidup dalam kebenaran. Mereka seakan-akan menganggap hidup di dalam dosa, seakan-akan itu adalah kebenaran. Paulus mengakui itu. Karena dulu dia mengejar, membunuh orang-orang yang percaya Kristus. Dia menganggap itu sebuah pengabdian kepada Allah. Tetapi ketika Tuhan tangkap dia, dia kemudian mengatakan, dahulu dia anggap sebuah kebanggaan, sebuah keuntungan. Waktu mengenal Tuhan, sampah, sebuah kerugian besar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kemudian kita masuk lebih dalam terkait dengan maksud Tuhan tempatkan saya dan saudara. Maksud Tuhan tempatkan pribadi saya, pribadi saudara. Saya berulang kali sampaikan bahwa gereja ini dibangun karena ada orang yang punya hati membangun negeri ini. Gereja ini dibangun karena banyak orang yang rindu di sini orang menyembah Tuhan. Dan saya ingat sejarah kilas, ada yang masuk ke penjara, ada yang harus kemudian berurusan dengan kepolisian, ada yang harus mereka mengalami yang namanya diabaikan dari lingkungan. Karena hanya ada satu, mereka ingin agar supaya di sini ada orang menyembah Tuhan. Apakah beban itu hanya pada mereka yang terdahulu? Kita yang kemudian menganggap itu biasa. Saya percaya ada beberapa di antara saudara yang masih menjadi saksi hidup bagaimana gereja ini mulai bertumbuh atau gereja mulai masuk ke negeri ini. Dan itu tidak mudah saudaraku. Itu tidak gampang karena harganya itu mahal. Dan kalau harganya itu mahal, Tuhan tempatkan saya dan saudara hari ini. Tidak perlu lagi ada banyak harga yang harus dibayar. Tapi persoalannya, dapatkah kita meneruskan beban yang Tuhan taruh di hati pendahulu kita? Dapatkah kita meneruskan beban itu agar supaya gereja ini terus berkesinambungan, gereja ini terus eksis, gereja ini terus bertumbuh. Dan bertumbuh dan tidak bukan tergantung pada satu orang. Bertumbuh dan tidak gereja ini ada pada saudara dan saya, kita semua.
Kita tidak bisa melepaskan gereja ini tanggung jawab kepada satu orang. Contoh, gembala sidang maka bertumbuh dan tidak itu pada gembala. Tidak, saudara. Kita juga tidak bisa mengatakan, itu hanya ada pada pembantu. Bertumbuh dan tidak itu pada pembantu. Sekali lagi saya ingin katakan, bertumbuh dan tidak. Itu semua ada di pundak saya dan saudara. Ada di atas pundak saya dan saudara. Karena itu saudaraku, pemberitaan Injil ada sebuah pemberitaan yang hebat. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan yang harus bisa dapat terus tertanam di hati kita semua. Agar supaya di sebanyak mungkin orang dapat mengenal Tuhan. Karena Alkitab menjelaskan buat saya dan saudara tentang keselamatan tidak ada dalam siapapun juga saudara. Artinya hanya ada di dalam Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus, mereka harus bisa dapat rela mengambil keputusan. Apa keputusannya? Keputusan meninggalkan hidup lama dan hidup dalam hidup yang baru. Keputusan ini penting. Dan keputusan ini sebenarnya menjadi sebuah ciri khas yang membedakan antara kehidupan kita selaku pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Sekali lagi, keputusan ini sebenarnya sebuah keputusan yang penting karena membedakan antara hidup kita di dalam Kristus dan bukan di dalam Kristus. Keputusan kita mengikut Tuhan bukan sebuah keputusan supaya ada status di KTP yang namanya agama apa. Bukan di situ. Keputusan kita mengikut Tuhan agar supaya ada perbedaan antara pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Nah, jelas sekali bahwa apa yang Paulus sampaikan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita memperhatikan poin-poin firman Allah yang diilhamkan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tujuan semua orang diselamatkan supaya selain mereka kemudian diselamatkan dengan pola yang Tuhan inginkan, sebuah kehidupan yang berkenaan kepadanya, maka di dalam mengenal Tuhan ada langkah-langkah yang kemudian menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang ideal, bukan menurut ukuran manusia, tapi ideal menurut kehendak Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan di sini oleh Paulus kepada Timotius, firman Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, berulang kali saya katakan, tidak secara otomatis kita menjadi orang yang sempurna. Ada amin? Setelah kita menjadi orang percaya, tidak otomatis kita menjadi orang yang sempurna. Kita masih tetap sama. Bapak Aten masih tetap sama. Bapak Roy masih tetap sama. Bapak Weli masih tetap sama. Tidak ada yang berubah dengan keadaan secara fisik. Tetapi sikap kita mulai berubah. Cara kita berpikir mulai berubah. Cara kita bertindak mulai berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita mulai berubah. Semua menjadi berubah. Itu berubah karena kekuatan firman Allah. Dan firman Allah dikatakan bahwa mengajar. Karena ketika orang datang kepada Tuhan, mereka mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan semua tabiat yang berdosa, tetapi dalam proses perjalanan mengiring Tuhan masih butuh belajar. Saya dan saudara penting belajar, karenanya firman Allah perlu dibaca. Jangan sampai kita tidak pernah baca firman Allah. Jangan sampai kita hanya mendengar firman Allah sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun. Firman Allah perlu dipelajari. Kapan, di mana saja perlu saudara belajar atau saudara baca. Cukup saudara baca, saudara renungkan apa maksud firman Allah. Dan kalau saudara bisa dapat belajar dengan baik, saudara bisa dapat membaca dengan baik, akan ada banyak hal di sana
yang tentu saudara sendiri akan bingung, ataukah saudara sendiri bisa punya jawaban. Saat saudara tidak tahu, maka disitulah saudara harus bisa dapat bertindak untuk bertanya, maksud firman Allah ini apa? Maksud apa dengan kalimat-kalimat ini? Di situ letak di mana saudara belajar. Dan hari-hari ini menjadi waktu atau zaman yang sangat luar biasa. Karena saat saudara tidak tahu maksud ayat ini, saudara bisa berdoa. Tetapi orang lebih gampang pergi ke Google. Tanya Google, Google ini maksudnya apa? Dan Google bisa memberi jawaban di sana. Beberapa survei saudara bisa meneliti apa maksud firman Allah. Internet bisa memberikan jawaban, artinya maksud secara pengetahuan, karena banyak teolog-teolog menuliskan kebenaran firman Allah, pengkajian firman Allah, lalu dituliskan dan dikirim, sehingga di internet banyak informasi-informasi terkait dengan maksud sebuah ayat yang kita sendiri tidak mengerti. Sampai hari ini pun saya masih membuat semacam studi banding untuk melihat maksud ayat ini lewat internet, saudara, karena itu zaman yang luar biasa. Tidak seperti zaman dulu. Kalau kita tidak punya buku, ya sudahlah, selesai sudah. Tapi zaman ini, selain kita berdoa, tetapi juga internet bisa memberikan kita jawaban tentang pengetahuan firman Allah. Nah, karena terbukanya zaman ini, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti belajar. Ada amin. Tidak ada alasan berhenti belajar teristimewa firman Allah. Belajar, baca firman Allah. Setiap saat saudara baca firman Allah, baca firman Allah, baca firman Allah. Jangan sampai kita tidak pernah baca kebenaran firman Allah, dan itu sebenarnya sangat-sangatlah saudara rugi. Karena saudara tidak membaca firman Allah. Firman Allah patut dibaca, direnungkan. Dan itu menjadi sebuah pengetahuan yang kiranya dapat menolong dalam tugas pemberitaan Injil saudara. Bermanfaat untuk mengajar saya dan saudara. Lalu kemudian menyatakan kesalahan. Jadi firman Allah juga dapat mampu menyatakan apakah saya salah, apakah saya benar. Tapi firman Allah mampu menegur kita, saudara. Kadangkala kita baca firman Allah, kadangkala kita dengar khotbah, kadangkala ada orang yang menyampaikan sharing firman Allah. Firman Allah itu hidup, saudara. Dan karena firman Allah itu hidup, firman Allah itu dapat mampu menerobos sampai ke dalam hati saya dan saudara. Dia dapat mampu memberitahukan apakah kita dalam posisi salah dan apakah kita dalam posisi benar. Firman Allah dapat mampu menyatakan apa yang disebut dengan kesalahan, tetapi juga dapat memperbaiki kelakuan. Jadi apa yang sudah saya sampaikan, bahwa di saat kita percaya kepada Tuhan, maka yang menjadi perbedaan adalah sikap kita yang selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Kalau tidak ada perbedaan, maka tidak akan terlihat apa-apa. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan dan berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, maka ada perbedaan. Sikap kita mulai berubah, dan firman Allah yang dapat mampu menyatakan kesalahan kita, tapi dapat juga mampu memperbaiki kesalahan. Apa maksudnya? Supaya kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Supaya kita menjadi lebih baik lagi. Kalau hanya sebatas menyatakan kesalahan, kita menjadi pribadi yang tertuduh. Aduh, beta sudah berdosa, beta sudah salah, beta sudah gagal, beta sudah jauh dari Tuhan. Dan kalau sampai berhenti di situ, maka kita akan menjadi orang yang mempersalahkan diri, merasa tertuduh dan macam-macam. Dan ketika iblis juga ikut terlibat di sana, maka kita akan menjadi orang yang merasa, ya beta sing layak di hadapan Tuhan, beta sing bisa datang kepada Tuhan, beta harus semakin menjauh dari Tuhan. Dan itu strategi iblis. Nah, tujuan memperbaiki kelakuan kita, memperbaikinya agar supaya benar saya salah di sana, tapi Tuhan mau saya menjadi lebih baik lagi. Jadi sebuah kesalahan ditunjukkan oleh firman Allah supaya kesalahan itu
dapat kita kenal, dan ternyata hidup kita menjadi diperbaiki lebih baik lagi. Kita menjadi lebih baik lagi. Kalau hari kemarin saya gagal, oke lah saya gagal. Hari ini saya memperbaiki dari hari ke hari. Kita menjadi lebih baik, sehingga kita menjadi sama seperti Kristus. Tidak berhenti di situ, tetapi juga mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, saudaraku, menarik kalau kita renungkan dan kita coba selidiki lebih dalam lagi. Kita temukan firman Allah itu luar biasa. Firman Allah itu dahsyat, dan karena itu berapa banyak orang yang diselamatkan ketika mereka mendengar firman Allah. Berapa banyak orang yang diselamatkan ketika mereka membaca firman Allah. Firman Allah yang kita tahu ini sudah sekian banyak orang yang punya rencana. Para penguasa punya banyak rencana agar supaya membumi hanguskan terkait dengan firman Allah. Agar supaya jangan ada orang yang pegang firman Allah. Agar ada jangan yang baca firman Allah. Rencana demi rencana. Dari satu periode ke periode pemerintahan siapapun di zaman sebelumnya. Firman Allah tidak dapat di bumi hanguskan. Karena firman Allah itu berkuasa. Amin. Dan kalau berkuasa untuk tetap eksis sampai hari ini, itu artinya dia berkuasa kepada setiap orang. Kalau dia berkuasa untuk mengubah, kalau dia berkuasa untuk menolong, kalau dia berkuasa untuk mengangkat saya dan saudara, dan berkuasa untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, maka firman Allah jawabannya. Hal yang lain, materi yang lain, bahan yang lain bukan jawabannya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran hanya firman Allah. Tujuan mendidik orang dalam kebenaran agar supaya kita benar-benar berjalan dari hari ke hari. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Saat kita menyimpang ke kiri, firman Allah menyatakan kesalahan. Saat kita salah, firman Allah menolong kita agar supaya kita ingat, oh kesalahan itu kita ingat, kita buat, dan akhirnya kita perbaiki oleh kebenaran firman Allah. Dan kemudian kita terus dituntun supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah beban saya, ini adalah beban kita semua. Kenapa? Karena beban untuk kemudian memberitakan firman Allah ini harus bisa ada di dalam konsep pikir saya dan saudara. Kita tidak hanya sebatas menjadi jago menawarkan pisang satu sisir itu 50.000. Tapi kita harus bisa dapat jago bagaimana memberitakan firman Allah. Memberitakan firman Allah bukan dengan bahasa menurut teologi A, B, C dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita bisa memberitakan Yesus itu baik. Ada seorang yang bersaksi dengan sederhana begini. Dia jalan, lalu tiba-tiba satu ketika dia satu mobil dengan seorang perokok, perempuan. Dia duduk bersebelahannya, lalu kemudian hamba Tuhan ini dia menatap perempuan yang lagi asik rokok ini di atas mobil. Terus hamba Tuhan ini mengatakan, ibu ini paling senang ya. Ibu paling senang. Lalu ibu ini mengatakan, siapa bilang beta senang? Lalu dari cara ibu isap rokok menikmati luar biasa. Senang sangat. Lalu kemudian dia masuk ke pemberitaan firman Allah. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa menolong kita menjadi pintu masuk memberitakan firman Allah. Nah, tentu ini langkah satu dari sekian banyak yang pada akhirnya saudara pasti juga akan tahu dan pahami maksud kebenaran firman Allah yang penting diberitakan. Tapi sekali lagi, hal yang saya ingin agar supaya tertanam di hatimu, bahwa Tuhan tempatkan saya dan saudara bukan kebetulan ada di sini. Ada amin? Saudara dan saya ada di sini bukan kebetulan, tapi ada maksud Tuhan yang besar. Karena ada maksud Tuhan,
Maka saya kembali lagi mendorong, ayo bangkitkan semangatmu, bangkitkan gairahmu untuk melihat bahwa Tuhan rindu agar supaya ada terobosan yang terus terjadi. Dan terobosan demi terobosan itu terjadi demi kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau ada beban di hatimu, maka saya percaya saudara akan bergerak dengan beban itu. Dan saya bahkan rindukan agar supaya pada waktunya akan ada banyak orang yang berlutut di tempat ini menyembah Tuhan. Apakah saudara mengatakan, Tuhan tolong saya supaya dari keluarga saya banyak orang yang menyembah Tuhan di tempat ini? Apakah ada yang saudara yang mengatakan, Tuhan tolong saya agar supaya ada banyak teman-teman saya yang bisa angkat tangan memuji menyembah Tuhan di tempat ini? Atau ada di antara saudara yang mengatakan, Tuhan tolong saya agar supaya lewat saya banyak orang yang dijangkau bagi Tuhan. Bukankah kita punya potensi? Kita punya sesuatu yang dapat kita jual karena Tuhan telah menolong saudara. Jadi, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita berdoa agar supaya kerajaan Allah ditegakkan di negeri kita. Kita berdoa agar supaya hujan keselamatan terjadi di tempat ini. Kita berdoa agar supaya Roh Kudus bekerja dengan hebat di setiap rumah tangga, di setiap kompleks, di setiap lingkungan. Kita berdoa agar supaya hujan keselamatan terjadi di mana-mana. Ada amin? Kita rindukan itu terjadi. Saatnya kita berpikir, tidak lagi kita berpikir untuk kepentingan kita masing-masing. Soal kemudian saudara mengatakan, tapi saya masih butuh makan, tapi saya masih butuh minum, tetapi saya masih butuh pakaian, tapi saya masih butuh masa depan. Saya ingin mengatakan, semua itu Tuhan tahu. Sejauh di mana saudara sehat dan bekerja, sejauh di mana saudara masih punya kesempatan, saudara kerjakan semua yang bisa saudara kerjakan, asal tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi yang ingin saya sampaikan, dengan tidak mengabaikan, karena itu poin-poin yang sangat penting dalam hidup pengiring Tuhan. Berdoa supaya Tuhan taruh di hatimu beban untuk membawa banyak orang bagi kerajaan Allah, membawa banyak orang bagi kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Taruhlah di hatimu beban ini. Karena kalau tidak Tuhan taruh di hatimu, atau saudara tidak punya beban di hatimu, siapa lagi yang punya beban di hati? Bukankah saya dan saudara Tuhan tempatkan di sini agar dengannya membawa banyak orang bagi kemuliaan Tuhan? Kalau kemudian secara simpel mengatakan, siapa yang bisa memajukan gereja ini? Bukankah kita yang ada di negeri ini? Amin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apakah saudara berkata, nanti mereka yang dari Paso, dari Tawiri, mereka yang datang dari kota Ambon? Siapa lagi? Jangan pernah berharap mereka yang dari sana. Taruh di hatimu, saya ada di sini. Saya yang harus membangun negeri ini bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak hanya sebatas berdoa supaya pembangunan di negeri kita ini atau di Jasiran Nusa Niue ini berubah. Okelah, itu doa kita. Tapi saya ingin agar supaya bukan hanya sebatas secara fisik, tapi saya rindu secara rohani ada terobosan yang terjadi. Dan itu kiranya menjadi pegangan, itu menjadi beban, itu menjadi doa saya dan saudara, supaya di negeri ini atau di Jasiran Nusa Niue ini, Nusa Niue yang penuh kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Mari semua pelayan maju di depan. Dan saya rindu taruh beban di hati saudara dan saya. Didiklah anak-anak saudara, cinta dan beban itu tumbuh di hati mereka. Taruhlah di hati mereka. Kalau ada anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, ada di Jasira ini, katakan, taruhlah, berdoa supaya Tuhan taruh beban di hati saudara. Karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ini menjadi beban buat saya dan saudara. Ini menjadi bagian yang harusnya kita lakukan dalam hidup, dalam mengiring Tuhan.